Kalau ini. Silakan. lebih ke nanya sih Bang, boleh nggak? Boleh, silakan. Bangga. Kan saya mahasiswa arsitektur ya, dan saya belum pernah nyoba ngitung RAB, baru kali ini nih belajar ikut latihan RAB, dan jujur kayak ya ngerti-ngerti, terus habis itu kalau miss dikit itu kayak rada bentar-bentar tadi gimana gitu kan. Nah ini kayak saya tuh mau dapat project gitu dari ayah saya, kayak bangun rumah sederhana gitu. Nah kira-kira buat pemula nih yang baru belajar gitu, RAB itu hal-hal pertama apa sih yang perlu diperhatiin atau yang penting yang kadang suka miss di pertama kali bikin RAB gitu. Kasih Bang. Oke, terima kasih ya Teh Almira pertanyaannya. Mungkin langsung Kang Riki bisa merespon. Ya, boleh ditonton lagi ya video pengenalan. Kalau misalkan memang si bikin RAB ini syaratnya 3 ya. Syaratnya 3. Bisa ngerti gambar ya. Terus tahu tahapan kerja. Yang ketiga tahu perhitungan bidang, perhitungan ruang gitu. Syaratnya 3 itu. Kalau untuk masalah akurasi nih ya, kesalahan tuh ada macam-macam ya. Maksudnya kesalahan jauh banget gitu, nggak bisa menguraikan WBS. Itu bisa jadi antara 3 faktor yang tadi gitu. Kalau masalah pengalaman itu menambah akurasi gitu. Nah, jadi misalkan kalau misalkan teman-teman belum ada pengalaman nih, jangan sampai 3 syarat teknis tadi nggak dipenuhin dulu gitu. Kalau misalkan belum ada pengalaman ya paling akurasinya aja yang meleset gitu. Kalau untuk syarat bikin RAB-nya ya harusnya udah bisa. Kalau misalkan udah bisa baca gambar, udah tahu mana ruang, mana bidang, udah tahu metode kerja gitu. Nah, kecuali metode kerja ya, teman-teman bisa search juga ya kalau misalkan masih ragu, metode kerja galian tuh gimana sih ya? Bisa search di Google lah. Itu banyak kok. Atau di YouTube juga banyak sih tahapan-tahapan kerja sih. Makanya mungkin yang bingung itu adalah menguraikan menjadi item pekerjaan yang ada di sini gitu. Di level 4. Makanya kemarin saya kasih di Permen PU itu di level 4 dan level 5 itu biasanya kalau level 5 ini karena saya khusus kusen ya. Kalau saya kusen sampai level 5. Tapi kalau yang lain nih biasanya sampai level 4. Nah, ini udah nama-nama pekerjaan-pekerjaan yang bentuknya paket pekerjaan gitu. Yang kemudian ini itu bisa diurai ke AHS menjadi satuan bahan upah dan sewa alat gitu. Itu kurang lebih. Jadi kalau misalkan untuk pengalaman ya mungkin nanti meleset di sinilah. Misalkan ada yang kurang itemnya, oh iya ya ini kemarin nggak dihitung nih galian rolak bata padahal harusnya ada galiannya dulu gitu. Nah, ini sebenarnya kalau dari segi tahap-tahap pekerjaan sih sebenarnya banyak ya kita bisa temuin di sumber-sumber lain gitu. Atau beli-beli buku gitu, banyak sih. Gitu. Kalau misalkan atau minta dibimbing sama yang bisa, yang udah pernah gitu. Itu juga jadi nanti ada transfer ilmu lah sambil ngerjain proyek gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Karena saya juga belajar dari senior-senior gitu. Sambil praktek, sambil kerja, ngerjain proyek gitu. Saya pun seperti itu. Nah, kalau misalkan ya pasti bingung sih untuk ini tuh namanya apa ya? Di sini kayak kemarin pertanyaannya tuh, apa sih maksudnya pasangan batu kali 1:4 gitu. Nah, gitu kayak gitu-gitu ya. Pasti bingung sih. Tapi banyaklah sumber yang bisa kita akses gitu. Zaman sekarang mah ya gampang lah kalau nyari-nyari. Tinggal kuncinya ada di sini nih. Kuncinya ada di sini. Ini tuh paket-paket pekerjaan terakhir, level terakhir, base level terakhir. Gitu. Gitu Kang kurang lebih. Masih bingung. Dari Teh Almira Firdania, kira-kira sudah cukup puas belum nih dengan jawaban Kang Riki? Atau mau ditanyakan lagi? Udah, makasih Bang. Udah cukup jelas. Oke. Kasih ilmunya.